Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ya rabbi tsabbitna 'alal haqqi wal huda wa ya rabbi adbirna 'ala khairi millati wa amma usulan wa furu'an bi rahmati wa ahlan wa ashaban wa kullu qarabati. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh atas nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tak henti-hentinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa anugerahkan kepada kita sehingga sampai pada saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menetapkan sekaligus memantapkan Islam, iman di dalam hati sanubari kita, sekaligus di samping itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, nikmat bimbingan, nikmat taufik, sehingga malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kepada kita dapat sama-sama berkumpul di salah satu tempat yang baik, di salah satu rumah dari seorang wali min auliyaillah, yakni Al-Habib Ali bin Alawi bin Syahab, yang merupakan seseorang yang saleh, yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, mencintai Rasulullah dan dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah seorang yang penuh dengan keberkahan, sehingga tidak kita ragukan lagi, tidak kita syak, tidak kita ragu bahwa adanya kita bersama-sama di malam ini. Kita yakini kita mendapatkan keberkahan daripada Sahibul Bait Al-Habib Ali bin Ali bin Syahab. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambungkan sanad kita dengan beliau, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambungkan daripada apa yang kita lakukan di malam ini disampaikan kepada beliau, dan kemudian ini dapat menggembirakan hati beliau. Masyaallah hadirin wal ikhwan rahimakumullah. InsyaAllah nanti kita akan dengarkan daripada Mu'adzatul Hasanah dari guru kita Ustaz Novel Al-Kaf. Sebelumnya saya hanya ingin murojaah saja, saya ingin hanya mutalaah saja, kita ngulang dari apa yang sudah pernah kita tahu supaya kita kembali ingat dan supaya kuat ingatan, kuat ilmu yang sudah kita pernah pelajari. Karena Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad pernah mengatakan hidupnya ilmu itu adalah dengan murojaah, yakni kita harus ulang. Walaupun kita sudah pernah belajar, jangan pernah sungkan untuk mengulang pelajaran. Contohnya kalau misalkan kita sudah pernah belajar kitab Safinatun Najah, pernah hadir di majelis sama Ustadz Fulan, saya sudah pernah hatam Safinatun Najah, kemudian ada Ustadz lain lagi pengen buka kitab Safinatun Najah, dia tidak galak hadir, atau dia tidak galak, sudah pernah belajar kitab itu. Padahal hidupnya ilmu itu adalah dengan murojaah. Bahkan para pengajar, para ustadz, para muallimin, mereka dengan mengajarkan ilmu yang mereka miliki, justru seperti itulah cara mereka murojaah. Justru seperti itulah cara mereka mengulang pelajaran mereka sehingga tidak mati ilmu tersebut dan terus ingat. Maka itu pun jadi niat saya di malam ini untuk mari sama-sama kita murojaah, kita ulang apa yang sudah pernah kita tahu. Masyaallah hadirin wal ikhwan rahimakumullah. Sebagaimana mungkin sering kita dengarkan, banyak di antara kita yang kenal keistimewaan daripada malam Jumat. Keistimewaan daripada malam Jumat dibanding dengan malam-malam yang lain. Sebagaimana hari Jumat menjadi hari yang paling istimewa di antara hari-hari yang lain. Maka tentu kita melihat fenomena yang terjadi di zaman yang kita berada di dalamnya. Kita tidak nyalahkan orang lain, kita pun ada di zaman ini.
Kita pun ada di zaman ini. Kalau kita ngatakan wong zaman sekarang nih, lain ti wong zaman kapan? Ya, kita hidup di zaman sekarang. Kita wong zaman sekarang. Tidak lain ucapan-ucapan semacam ini. Kalau misalkan kita dengarkan nasihat, kalau wong zaman sekarang banyak, ini nasihat untuk kita balikkan kepada diri kita kembali masing-masing, untuk kita jadikan penilaian, untuk kita jadikan introspeksi bagi diri kita, bukan orang lain. Ilmu yang kita ambil, ilmu yang kita serap bukan untuk kita menilai orang lain, tapi kita nilai diri kita sendiri. Masyaallah hadirin wal ikhwan rahimakumullah. Terjadi fenomena, terjadi kejadian di mana kita alami di zaman kita ini. Namanya kita sekolah yang libur bukan hari Jumat tapi libur hari Ahad. Maka malam juga malam Jumat bedanya dengan malam Ahad atau disebut malam Minggu, beda. Antara hari Minggu dengan hari Jumat beda. Kalau pesantren liburnya hari Jumat, kalau sekolah liburnya hari Ahad. Kecuali yang di Al-Kautsar, ya, Al-Kautsar lagi Jumat libur. Nah, Ba'ala libur malam Jumat, ya. Jadi memang satu hal yang perlu kita tahu bahwa ini salah satu program yang memang sudah direncanakan semenjak dahulu kala. Dari dulu sudah direncanakan, dijalankan sampai akhirnya mungkin saat mereka baru jalankan rencana itu mereka belum dapatkan hasil. Ketika mereka baru tanam, rencananya belum berbuah hasilnya, tetapi buahnya banyak terjadi di zaman sekarang. Rencana semacam itu yakni rencana dibalik antara perhatian orang terhadap malam Jumat dengan perhatian orang terhadap malam Minggu. Ini merupakan satu rencana Yahudi, rencana orang-orang yang memusuhi Islam, rencana orang yang ingin menghancurkan Islam. Kemudian hari Jumat tidak dijadikan hari libur, hanya kalau di tanggal kalender itu warnanya hijau, bukan apa? Ya, warnanya hijau. Tapi kalau hari Ahad warnanya, hari Minggu warnanya abang, jadi hari libur. Maka ini memang sudah jadi rencana yang sudah lama adanya. Ya, sehingga supaya perhatian terhadap hari Minggu lebih daripada perhatian terhadap hari Jumat. Supaya perhatian terhadap malam Minggu lebih daripada perhatian malam Jumat. Oke, kemudian wong di zaman dulu ketika baru-baru ditaruh rencana semacam ini, wong belum terlalu sibuk dengan hari Ahad, wong tidak terlalu peduli dengan malam Minggu, wong tidak terlalu peduli dengan hari Minggu. Biasa wong nyalani harinya sama galau. Terasa kita di zaman ini, hari Minggu, hanya hari Minggu, kemana kita? Nah ini malam Minggu, kumpul nongkrong di mana kita? Kemudian malam Jumat terlupakan bahwa malam Jumat memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Kemudian belum lagi ditakut-takuti dengan istilah malam Jumat malam yang serem. Mungkin orang sekarang sudah tidak takut lagi, mana hantu keluar takut sama maki HP dia, maki kamera. Mungkin sekarang tidak keluar lagi, tapi kita tengok beberapa tahun ke belakang, di zaman kita belum punya HP, malam Jumat ditakut-takuti, malam Jumat dianggap sebagai malam yang serem. Hati-hati kalau malam Jumat kayak ketemu hantu dan lain sebagainya. Ada juga dengan hitungan malam Jumat Kliwon pula, ada pantangan ini dan itu, ditakuti malam Jumat supaya apa? Malam Jumat sudah tidur baiklah. Sudah kalau malam Jumat tidur, tidak usah mentu dari rumah, tidak usah begadang, tidak usah tidur dalam malam Jumat tidur. Tapi kalau malam Minggu bangun, ini rencana lama sudah dipasang, direncanakannya sudah lama, hasilnya sedikit demi sedikit tapi pasti. Sampai pada saat ini hingga malam Jumat dengan malam Minggu, kalau bagi wong awam yang belum kenal gino sama majelis atau cuma tahu be majelis tapi tidak hadir, malam Jumat dikesampingkan daripada malam Minggu. Yang jadi perhatian, fokus perhatian malam Minggu. Malam Jumat tidak, besok masih nak pegawai, jadi malam Jumat hidup. Kemudian bagi wong majelis, ya malam Jumat diperhatikan, malam Minggu ya perhatikan juga. Dia dibuat seimbang. Malam Jumat diperhatikan, malam Minggu diperhatikan. Seharusnya kita malu kalau kita
menyeimbangkan antara malam minggu dengan malam Jumat. Maka alhamdulillah dengan adanya majelis semacam ini, di mana majelis ini bukan baru adanya tapi sudah bertahun-tahun, baik Syababul Mustafa ataupun Ar-Rasul wal Quran. Dulunya belum ada nama Ar-Rasul wal Quran, sudah ada majelis. Ya, resmi nama majelis Ar-Rasul wal Quran mungkin baru beberapa tahun, tapi sebelum itu memang sudah ada majelis. Memang pun malam Jumat ba'da Isya. Kumpul baca Maulid Habsyi, Maulid Tujuran. Nah maka alhamdulillah perhatian, kemudian kita merasakan kenikmatan bagi kita yang istiqamah. Bagi kita yang istiqamah dengan malam Jumat ini, sehingga salah satunya adalah kita dibuat secara tidak langsung, sadar tidak sadar, senang tidak senang, ada makanan tidak katik makanan, ada ceramah ataupun tidak katik ceramah, malam Jumat kita dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ada dalam satu perkumpulan yang baik, sehingga itu membuat kita membedakan antara malam Jumat dengan malam Minggu. Malam Minggu kita tidak lakukan itu, tapi malam Jumat kita lakukan itu, menunjukkan bahwa kita memuliakan malam Jumat. Tapi yang jadi pertanyaan terakhir, yang jadi pertanyaan, kalau misalkan majelis masih ribut, majelisnya masih belum buka, ya kalau sekali dua kali oke lah. Tapi kalau sekiranya bulan puasa, bagaimana perhatian kita sama malam Jumat itu dewek? Karena yang namanya malam Jumat bukan pas lagi majelis dewo, itu malam Jumat. Kalau bukan majelis bukan malam Jumat, ya bukan majelis. Misalkan majelis libur juga tetap malam Jumat, itu lah masih keistimewaannya masih ada tuh lah. Bukan cuma pas majelis bayar. Ini pertanyaan ini jawab kita masing-masing. Kita jawab masing-masing. Kalau misalkan majelisnya libur, terus cak mano yang kita lakukan dengan malam Jumat itu sendiri. Karena jelas Allah SWT tidak pilih kasih. Setiap malam Jumat Allah berikan keistimewaan. Kapanpun waktunya, kapanpun bulannya, kapanpun terjadinya. Nah Ramadan ataupun yang lain. Maka mudah-mudahan ini jadi perhatian bagi kita dan menjadi satu bahan untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita dikumpulkan malam Jumat, duduk majelis baca maulid dengan adab, baca maulid dengan khusyuk, baca maulid dengan apa yang diajarkan oleh Habib Ali Muhammad Al-Habsyi. Terlebih lagi saya ingin kasih pesan terhadap kita yang hadir majelis maulid dari Habib Ali Al-Habsyi, kemudian turun kepada Habib Alawi anaknya, kemudian turun lagi kepada cucunya Habib Anis bin Alawi bin Ali Muhammad Al-Habsyi, kemudian sekarang dikhalifai oleh Habib Alawi, sebelumnya oleh Habib Hussein yang cetak buku baru itu, kitab baru itu oleh Habib Hussein bin Anis bin Alawi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Itu dalam tata cara adab baca maulid Sintubiron dengan tidak berbicara, ya, tidak sibuk. Boleh kita nak buka HP boleh, asalkan memang perlu atau penting. Tapi lebih dari itu saya rasa bolehlah kita tahan dulu sejenak HP ini. Dulu zaman belum ada HP masih baca gitu, ya. Kemudian di samping itu pula ada keistimewaan lain bagi yang dia bawa kitab. Itu ada yang bawa kitab dewe, kemudian dia ketika dibaca maulid dia simak, walaupun dia tidak lagi baca dia buka kitabnya dengan kemudian dia menyimak. Kemudian lagi bagi orang yang baca qasidah, bagi orang yang main hadroh, ya, itu yang main hadroh memiliki yang main hadroh di zaman Habib Ali dapat doa Habib Ali. Yang main hadroh di zaman Habib Ali dapat doa dari Habib Ali. Yang qasidah, yang baca maulidnya. Kemudian yang main hadroh di zaman Habib Anis didapat doa dari Habib Anis. Biasa itu. Dan untuk nikmat majalis pun dapat doa dari asatid dan diaminkan, insyaallah amin. Guru amin. Diaminkan oleh yang hadir. Mudah-mudahan yang hadir ini punya mobil kan. Ini omongan bukan anak baru muat. Saat mafal aligus itu di majelisnya dia doakan macam itu sama yang main hadir. Mudah-mudahan yang main hadir ini dapat punya mobil kan. Amin. Amin. Tapi yang disyaratkan, syaratnya tidak sibuk main HP, habis main hadroh dia tidak keluar,
Habis main hadroh, pas habis diam tidak keluar, duduk mantap di situlah. Sama main hadrohnya khusyuk. Karena lahir Brahman segar, ada hadroh segar. Di masjid masih segar. Kalau saya Brahman dilarang tak boleh main hadroh, sudah hadrohnya betabu dewek, bunyi dewek hadrohnya. Nah kalau kalian pacak macam itu, masya Allah, banyak yang cinta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi kita kumpul di malam ini dengan keberkahan kita membacakan Maulid Al-Habsyi, keberkahan yang kita harapkan al-madad. Kemudian keberkahan daripada Sayyidul Bait Al-Habib Ali bin Alawi bin Syihab. Amin ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah akan dilanjutkan waktu sebebas-bebasnya oleh Ustaz Naufal Al-Kaf. Mari kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Alaihi kiram falyatafaddal mashkuran. Shallu 'alan nabi. Sallu 'ala Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa sharrif wa anzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salatan takunu li kulli 'asrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wansurna 'alal qawmil kafirin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah wa rahimakumullah. Bersyukur kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang besar kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat Islam dan iman. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat taufik dan hidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat sehat wal afiat, sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langkah kaki kita untuk menuju tempat yang mulia, tempat senantiasa di dalamnya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa senantiasa di dalamnya kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tempat juga duduknya salah satu wali min auliyaillah, seorang ulama yang telah menyebarkan keberkahan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada sahibul bait Al-Habib Ali bin Alwi bin Syihab. Mana tadi telah kita dengarkan juga nasihat dari guru kita Ustaz Muhammad Ridha Al-Sagar tentang pentingnya akan menjaga ilmu, kemudian tentang adab, akhlak, kemudian fadail ibadah malam Jumat dan lain sebagainya daripada nasihat-nasihat beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mendengarkan nasihat kemudian mengamalkan yang Allah mudahnya dengan ladzina yastami'una qawla fa yattabi'una ahsanah. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di pada awal bulan Muharram. Bulan Muharram, jelas kita akan menceritakan, terkenang akan suatu peristiwa yang besar yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ini suatu cerita yang luar biasa. Banyak sekali pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat yang bisa kita ambil daripada hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana juga dicatatkan oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqh Sirah. Beliau mengatakan tentang daripada hukum hijrah. Hijrah bisa menjadi mubah, hijrah juga bisa menjadi haram, dan juga bisa menjadi wajib. Hijrah mubah seperti kita ingin memperbaiki keadaan diri kita. Kita hijrah dari kota Palembang ke kota Bandung atau dengan usaha kita. Karena kita usaha tidak jalan di kota Palembang, kita hijrah ke tempat yang lain untuk berdagang dan lain sebagainya, maka hukum hijrah di sini adalah mubah. Kemudian hukum hijrah juga bisa menjadi wajib. Kalau kita mengetahui dalam suatu tempat, dalam suatu daerah, mereka
kurang mengerti tentang agama. Ya, tempat daerah atau dusun sekarang ya, mereka perlu orang yang membimbing mereka. Perlu orang yang mengajak kepada mereka tentang kebaikan-kebaikan. Ya, maka hukum hijrah di sini maka wajib agar memberikan pendidikan kepada mereka, agar mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kenal dengan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini hukum hijrahnya wajib. Kemudian hukum hijrah juga bisa menjadi haram, kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Seperti kalau kita adalah seorang ulama, seorang yang berpengaruh di tempat kita, atau kita ustaz, mudarris, muallim, ya tidak punya murid banyak, ya sehingga kita meninggalkan mereka, kita hijrah ke tempat lain, sedangkan diri mereka terabaikan. Mereka tidak ada orang yang mau membimbing mereka, tidak ada orang yang mau mengajak mereka ke dalam kebaikan, sehingga mereka lepas. Yang dulu hadir majelis taklim tidak lagi hadir majelis taklim karena hijrahnya. Maka orang hijrah di sini hukumnya haram, ya kecuali dengan ada orang yang bisa menggantikan lagi. Ya, dari sini bisa kita dapatkan pelajaran-pelajaran daripada hijrah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hari dan ini kita banyak daripada arti hijrah. Ya, hijrah dari maksiat ke taat itu juga hijrah. Ya, maka dikatakan la hijrah ba'da Fathu Makkah. Tidak ada arti hijrah setelah terjadinya Fathu Makkah. Tapi kita bisa hijrah. Ya, dari kemalasan hingga kehajinan. Yang dulu jarang hadir majelis taklim, giat sekarang untuk hadir majelis taklim. Ya, hijrah lagi. Ya, yang dulu kurang beradab, berakhlak dengan orang tuanya, sekarang hijrah. Menjadi orang yang baik, orang yang berbakti untuk orang tuanya, itu juga sudah menjadi hijrah. Walhasil seluruh daripada hijrah, daripada keburukan menuju jalan yang kebaikan, itulah adalah hijrah. Ya, hijrah dari qati'ur rahim menjadi silaturahim. Ya, memutuskan tali silaturahmi menjadi sambung lagi tali silaturahmi. Ini juga hijrah. Hijrah dari kemalasan jadi kerajinan. Yang malas hadir majelis taklim, giat sekarang. Kita dengarkan tadi bagaimana ya pentingnya akan menjaga ilmu. Kalau kita lihat baginda Rasulullah SAW adalah orang yang paling alim, orang yang paling hebat. Ya, tapi selalu menjaga ilmu, mencari ilmu, meminta sama Allah Subhanahu wa taala agar ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya. Ya Rabbi zidni. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Maka rugi kita ada seorang mudarris. Ya, ada orang mau yang membimbing kita, tapi diri kita sendiri yang tidak mau membimbing mereka, tidak mau hadir di majelis mereka. Ya, bahkan baginda Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ata alayya yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah Ta'ala bidzalika al-yawm fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yawm." Atau kama qala Rasul. Rasulullah SAW mengatakan, apabila datang suatu hari yang tidak menambahkan diriku ini ilmu pengetahuan yang mendekatkan diri aku kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah hari tersebut tidak ada keberkahan bagiku. Ini baginda Rasulullah, orang yang paling alim, orang yang paling hebat. Nah, bagaimana dengan diri kita? Tidak lain, tidak bukan pelajaran buat kita. Kita yang lolo berusaha untuk jadi orang yang pintar. Kita yang tak tahu bagaimana tata cara sholat yang benar, duduk belajar. Ya, dengan dia kita tahu bagaimana tata cara sholat yang benar. Ya, kita yang bermuamalah, yang berdagang, ya kadang muamalah kita salah, belajar, cari tahu bagaimana ya tata cara kita bermuamalah yang benar. Ya, biar muamalah kita sehat. Ya, ghaira batil, tanpa kebatilan. Atau kita yang mau menuju ke dalam pernikahan. Ya, maka wajib bagi kita harus mengetahui rukun-rukun nikah, syarat-syarat nikah. Jangan sekarang kita hanya pengen berdua, tapi hukum-hukum kita tidak tahu, diabaikan. Bahkan setiap wajib bagi kita untuk terjun kepada suatu bidang dengan memahami ilmu-ilmunya. Baik itu dalam muamalat, baik itu dalam ibadat, baik itu dalam munakahat. Harus kita pelajari semua. Ibadah kita pengen benar, sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajari dulu hukum fikih. Cari tahu bagaimana sholat, apa itu sholat, bagaimana tata cara agar kita mencari khusyuk dalam sholat kita. Atau kita puasa, apa-apa hal-hal yang membatalkan puasa, zakat, apa yang wajib zakat.
harus kita pelajari. Ya, kemudian muamalah di dalam jual beli, agar jual beli kita, perdagangan kita tidak campur dengan kredit, tidak tercampur dengan hal-hal yang riba ataupun munakahat. Ya, menikah tahu dengan rukun-rukunnya. Ya, suatu saat ya ada muskilah di dalam rumah tangga, bagaimana tata caranya, jalan keluarnya, hukum-hukumnya. Ya, sekarang berapa banyak orang-orang yang menghalalkan sesuatu yang haram. Maka oleh karena itu, tidak lain dan tidak bukan, biar kita tahu dengan hukum-hukum seperti ini, kita duduk dengan ulama. Ya, alhamdulillah kita duduk dengan Al-Habib Ali bin Alwi Al-Habsyi. Ya, beliau senang apabila kita duduk di rumah beliau. Yakinilah, kita mendengarkan nasihat-nasihat agama, mau'idah yang bisa kita amalkan di dalam setiap hari kita. Ya, sebagaimana nyatakan oleh Imam An-Suyuti radhiyallahu taala anhu wa arda, "Idza mata ibnu Adam laisa alaihi yajri min fi'alin ghairi ashrin." Ya, kalau sudah wafat manusia, tidak ada yang lain yang ditinggalkan kecuali 10 perkara. Di antaranya apa? Ulumun batsahah, ilmu yang dibahas, ilmu yang dikaji, ilmu yang dipahami, ilmu yang diamalkan, ilmu yang disebarluaskan. Ini tidak akan terus menerus akan bersambung. Pahalanya akan didapatkan daripada mereka. Kita tidak menunggu yang Muhammad bin Abdul Maliki. Ya, tanpa banyak. Ya, anak-anak murid beliau. Kita mengambil daripada ilmu-ilmu dari murid beliau. Terus kita mengajarkan sampai kita mempunyai murid. Terus beliau akan mendapatkan pahala. Terus akan mendapatkan doa dari mereka, murid-muridnya. Kemudian wa du'aun najlin, doa daripada anak cucu. Ya, alhamdulillah. Al-Habib Ali akan bangga apabila anaknya, cucunya ya mendoakan beliau di dalam setiap harinya. Ya, meniru bagaimana adab beliau, meniru bagaimana akhlak beliau, meniru bagaimana mujahadahnya beliau di dalam qiyamul lail, mujahadahnya beliau ketika menuntut ilmu, mujahadahnya beliau ketika dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau akan lebih bangga kepada kita. Bukan hanya kita menyandarkan, oh aku pulang, aku cucu pulang, aku cucu pulang. Baik. Tapi lebih baik jika engkau mencontoh mereka, mengenali mereka, menteladani bagaimana riwayat hidup mereka. Kadang-kadang kita punya orang soleh, dan kita orang soleh, tapi manhaj mereka kita tidak tahu. Kita mengaku daripada orang-orang yang baik, cucu-cucu orang yang baik, tapi manhaj mereka sama sekali kita tidak mengetahui. Akhlak mereka bagaimana, ikhlasnya mereka bagaimana, sifat waraknya mereka bagaimana, sikap takutnya pada Allah Subhanahu wa taala bagaimana. Mereka orang yang taat, kita ahli maksiat. Mereka orang yang baik, kita orang yang buruk. Kita bermakar kepada mereka, wallah mereka akan sedih pada diri kita. Kenapa kita tidak mau mencontoh mereka? Contoh semua bagaimana mereka. Mereka aulia Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Tidak mudah min sigharihim, dari kecil mereka, dengan mujahadahnya mereka. Sebagaimana nyatakan Syekh Habib bin Salim, "Man lam yajtahid fil bidayah lam yasil ila nihayah." Orang yang tidak mau bersungguh-sungguh dalam permulaan, dia tidak akan sukses di dalam akhirnya. Harus dari awalnya mereka bersungguh-sungguh. Mari kita bersungguh-sungguh ya di dalam perkara akhirat kita yang terutama. Paling penting di dalam menuntut ilmu. Mari kita bersemangat hadir majelis taklim. Kalau kita semangat pasti kita akan dapat. Bagaimana guru kita lagi mengatakan jundun rama maramahu bi kulli khair ba'da rama kullama laysa bi khair. Tetangga itu dia bisa mendapatkan semuanya dengan baik setelah membuang hal-hal yang tidak baik. Ketika ingin naik pangkatnya, latihannya lebih banyak, usahanya lebih banyak, tugasnya lebih banyak. Nah begitu juga kita. Jika kita pengen jadi tentaranya Allah Subhanahu wa taala, mujahadah kita harus banyak, sabar kita harus lebih, ibadah kita harus lebih banyak. Ini jumlah nama bi kulli khair ba'da rama kullama laysa bi khair. Setelah membuang hal-hal yang tidak baik. Sedikit kata beliau, "Balla man jadda fi amrin yuhawiluhu wa tashaba sabra illa faza bid-dhafar." Sedikit orang yang bersungguh-sungguh dalam suatu perkara, tapi disertai dengan kesabaran. Sungguh-sungguh dengan sabar. Ini kunci daripada kesuksesan kita. Baik perkara dunia kita ataupun perkara akhirat kita. Orang yang bersungguh-sungguh dalam perkaranya, dalam perdagangannya, dia bakal sukses. Buka dari pagi sampai sore, asal sungguh-sungguh, kemudian sabar. Begitu juga perkara akhirat. Orang yang pengen sampai nama Allah Subhanahu wa taala, dengan sungguh-sungguh kemudian sabar.
Jangan masa bosan dengan ibadah. Ya, jangan masa bosan dengan hadir majelis taklim. Jangan masa bosan dengan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakukan seluruh amal-amal baik itu dengan tanpa bosan kita. Sungguh-sungguh kemudian sabar. Ya, kemudian mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan. Ya, mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran daripada hijrah yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ketahui bahwasanya hijrah baginda Rasulullah sallallahu ya bukan untuk kepentingan beliau. Ya. Karena hijrah di sini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala ketika beliau melihat ya keadaan-keadaan daripada sahabat baginda Rasulullah SAW yang begitu luar biasa. Ya, gangguan demi gangguan, musibah demi musibah yang dilakukan oleh haula'il kuffar musyrikin, yang dilakukan oleh mereka orang-orang kafir, sehingga hal ini ya menyebabkan tergeraknya hati baginda Rasulullah SAW ya, pergi ke kota Madinah dan tidak lain dan tidak bukan mengharapkan hal yang lebih baik, keturunan yang lebih baik. Ya, bukan beliau memikirkan diri beliau sendiri, tapi yang dipikirkan hanyalah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar agama terus menerus nyambung sampai sekarang tersebar agama Islam berkat takwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita, hari kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Yang mana di antara kita diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat, yang saling bermusuhan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, yang saling memutuskan tali silaturahmi disambungkan oleh Allah Subhanahu wa taala tali silaturahmi. Allahumma ya mahwil al-ahwal hawil halana wal muslimin ila ahsanil bi rahmatika ya aziz ya ghafar ya karim ya sattar ya Allah ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.